Capek menangis. Aku menyusuri jalan raya yang sudah sepi. Sekarang sudah jam 11 malam. Tidak banyak orang berseliweran di jalan raya. Duar, duar, petir menyambar-nyambar di atas langit. Lalu turun hujan sangat deras. Aku kembali menangis. Seakan langit juga merasakan kesedihan yang dirasakan hatiku. Hujan hanya turun sekitar 10 menit. Aku menggigil kedinginan karena dari atas hingga bawah aku basah kuyup. Aku melihat ada warung kopi di depan sana. Aku berniat memesan kopi panas untuk menghangatkan badanku. Aku baru sadar, bagaimana caranya aku pulang, sudah jam 11 malam lebih. Tidak akan ada ojek ataupun angkot. Saat aku memesan segelas kopi panas, 3 orang preman menggodaku, bersiul-siul dan melontarkan kata-kata kurang pantas. "Neng, sendirian aja, mau abang temenin?" tanya seorang preman sambil memamerkan tato ular di lengannya. "Gak bang, makasih," ucapku malas. Aku melihat 3 orang anak laki-laki berseragam SMA sedang bersenda gurau sambil menyeruput mie instan. "Tuh bocah gak dicariin emaknya gitu ya?" cibirku dalam hati. "Kok si Neng malah ngelamun sih?" tanya preman yang memiliki gigi emas sambil mencolek daguku. "Yang sopan ya bang," ucapku sedikit emosi. "Gak usah sok jual mahal deh Neng, kalau Neng cewek baik-baik, gak mungkin jam segini keliaran," cibir preman lainnya. "Yuk sama abang yuk," preman bertato ular menarik tanganku ke arahnya. "Lepasin gak?" ucapku setengah berteriak. "Ada apa ini?" tanya seorang bocah SMA berambut gondrong. "Heh bocah, gak usah ikut campur," sentak preman bergigi emas. "Kalau ada cewek yang lagi kesusahan, itu urusan kami," ucap seorang bocah SMA yang paling tampan. Tanpa babi bu, mereka saling serang. Aku sedikit khawatir dengan 3 bocah SMA itu. Badan para preman sangat besar dan kekar, kalau soal bodi mereka jelas kalah jauh. Aku merasa sedikit bersalah jika bocah-bocah SMA ini terluka. Aku merasa ngeri. Jika para preman menang baku hantam ini, apakah aku akan dilecehkan oleh ketiga preman itu? Memikirkannya saja sudah membuatku merinding. Tunggu, dilecehkan? Sepertinya bukan ide buruk. Aku tidak keberatan jika disebut gila. Tapi saat ini aku mengharapkan ada yang menodai kesucianku. Aku menggelengkan kepalaku, jangan preman juga kali. Tanpa aku duga, bocah-bocah SMA itu menang melawan para preman. Sepertinya mereka belajar bela diri. Tukang warung hanya berteriak-teriak saja dari tadi melihat warungnya hancur setengahnya. "Mbak gak apa-apa?" tanya seorang bocah SMA yang paling tampan. Aku hanya menganggukkan kepalaku. "Kalian udah ngancurin toko Mamang, gimana kalian mau tanggung jawab?" "Hah," ucap pemilik warung penuh emosi. "Temen saya tajir pak, mau diganti berapa?" ucap bocah SMA berkepala plontos. Lalu dengan santai dia membawa dompet milik bocah SMA yang paling tampan tadi dan memberikan puluhan lembar uang pecahan 100 ribuan pada pemilik warung. "Bocah macam apa dia punya duit cash sebanyak itu?" tanyaku dalam hati. "Kalian pulang duluan aja, gue nganter si mbaknya pulang dulu," ucap bocah paling tampan. "Oke," ucap 2 bocah SMA. "Ayo mbak naik, saya antar sampai rumah." Aku hanya menurut saja saat bocah itu menuntunku naik ke atas jok motornya. Dia hanya bertanya alamat rumahku. Setelah aku memberikan sebuah alamat, dia memacu motornya dengan kecepatan sedang. Tidak ada obrolan di antara kami sepanjang perjalanan. "Masuk dulu, saya bikinin teh," ucapku saat kami tiba di kontrakanku. Bocah itu terlihat sedikit ragu saat masuk ke dalam kontrakanku. Tadi di jalan gerimis,
badan kamu basah. Keringin dulu, ucapku sambil memberikan handuk kering padanya. Bocah tadi membuka jaket dan seragam semanya. Tinggallah kaos putih basah yang memperlihatkan otot-ototnya yang kekar. Aku berdesir melihat pemandangan indah di hadapanku. Ada apa denganku? Siapa namamu? Tanyaku. Bagaskara. Panggil aja Bagas. Mbak namanya siapa? Bagas balik bertanya. Panggil aja Lita, ucapku. Mbak Lita lain kali hati-hati kalau pulang malam-malam, nasihatnya. Bagas mengangkat kaosnya dan mengelap perut sispaksnya. Badanmu bagus, kata-kata itu begitu saja lolos dari bibirku. Tentu saja, aku suka berolahraga. Selain basket dan sepak bola, aku ikut karate dan pencaksilat. Sombongnya, dengan percaya dirinya dia memperlihatkan otot-otot bisepnya yang kekar. Entah setan dari mana, aku mendorong tubuh Bagas hingga menubruk dinding, lalu mencium bibirnya. Bagas sangat kaget mendapat ciuman dariku. Tubuhnya menegang saat tanganku menjelajahi otot perutnya. Aku menelusupkan lidahku saat Bagas membuka mulutnya. Tidak ada perlawanan dari Bagas. Dia hanya diam. Mungkin dia masih shock mendapatkan serangan tiba-tiba dariku. Saat aku melepaskan ciumanku karena kehabisan nafas, kesadaran Bagas nampaknya sudah kembali. Mbak apa-apaan, ucapnya sedikit emosi. Dengar ya Bagas, kalau kamu gak kasih apa yang Mbak mau, Mbak bakalan teriak, terus bilang kamu mau melecehkan Mbak, ancamku. Kontrakanku memang terletak berdempetan dengan kontrakan lain. Jika aku berteriak, otomatis orang-orang akan mudah berkumpul mendatangi kontrakanku. Bagas diam mematung mendengar ancamanku. Tidak membuang waktu, aku menarik tubuhnya hingga terjatuh di atas kasur. Aku melakukan apa yang Tina lakukan pada Ditya. Ada untungnya juga aku melihat pergulatan mereka tadi. Sepertinya Bagas sudah diliputi oleh gairah, karena sejak tadi aku memang menjelajahi tubuh indahnya menggunakan tangan nakalku. Aku sendiri merasa sangat malu. Megapa aku bisa seliar ini, tapi misiku malam ini adalah melepas keperawananku. Apapun akan aku lakukan untuk menodai kesucian. Bagas mulai membalas semua sentuhan dan cumbuan dariku, hingga akhirnya, saat penyauan dilakukan, aku memegang erat sprei untuk menyalurkan rasa sakit yang aku rasakan. Sebisa mungkin aku menahannya. Ini adalah keinginanku. Aku menahan rasa sakit saat Bagas dengan semangat menggempurku. Lama-kelamaan rasa sakit yang aku rasakan berubah menjadi rasa nikmat yang tiada tara. Aku dan Bagas saling berlomba mencapai dan menuntaskan gairah kami. Malam panjang ini dihiasi oleh erangan dan desahan yang saling bersahutan dari mulut kami. Asteris saat terbangun keesokan harinya, aku dan Bagas kompak menjerit saat sadar kami terbangun tanpa sehelai benang pun. Aku menutup mulut Bagas saat kesadaranku terkumpul. Diamlah, bentakku. Bagas langsung menutup mulutnya. Kita bicara setelah mandi dan makan, ucapku. Aku menggulung tubuhku dengan selimut, sedangkan Bagas memakai celana boxer dan kaos putihnya. Aku dan Bagas terdiam saat melihat noda darah di sprei. Aku menghela nafas panjang. Kesucianku telah ternodai, batinku. Mbak, Bagas udah gak perjaka, hua. Bagas menangis seperti anak kecil. Aku kembali ke atas ranjang untuk menenangkannya. Semua bakalan baik-baik aja. Login aku menepuk-nepuk lembut punggung Bagas. Tapi Mbak, kita udah. Hua, Bagas kembali menangis. Aku memijit lembut dahiku. Aku merasa seperti pedofil yang memperkosa anak TK.
harusnya kan cewek yang nangis-nangis pas sadar udah gak perawan lagi. Lah ini malah so cowok yang heboh sendiri.